pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk di masjid mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah. Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi, masuk dalam 6 kitab. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadisnya hadis hasan. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti sesudah kau awak salat sunat isyraq 2 rakaat. Ayatnya terserah. Kulhu mata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang nurse, perawat. Nurse itu tulisannya Nurse, bukan nurse. N-U-R-S-E, bacaannya nurse. Seorang perawat. Adik-adik kalau mau dirawat istri, nikahlah sama perawat. Di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Bagaimana hukumnya seorang sakit sudah tak ada harapan karena tak ada perkembangan dan hidupnya hanya bergantung pada alat. Kata dokter, apabila alat yang terpasang di tubuhnya dibuka, maka pasien akan meninggal. Sebagaimana keluarga menganggap hal demikian, berapa lama harus menunggu? Kalau ambo sakit, kata dokter, Ustadz ini mesti dipasang alat, bawa balik ke rumah, jangan pasang alat. Kalau katanya mati, matilah. Paham? Nah, tahu anak ambo masih ketek, keluarga ambo, kalian menjenguk ambo. Ini bapak mesti dipasang alat, nggak usah pasang alat, bawa balik, mati ya semua. Jelas? Lah, boleh tidak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya sering mimpi sama almarhum ayah dan ibu saya. Apa maknanya? Apa arti awak mimpi sama orang tua awak? Ruh itu berjumpanya di alam arwah. Ada alam bertempat berkumpulnya ruh. Yumsikur ruh. Ketika orang terbangun, maka ruhnya masuk balik ke jasad. Adapun orang yang mati, yumsikur ruh. Allah genggam ruhnya, tak masuk balik ke jasad. Itulah orang yang mati sedang lolok. Malam tuh suami saya waktu mau tidur tuh sehat, Ustaz. Pas pagi itu bangun ke sembahyang subuh, bang, meninggal jam 3. Itu berarti ruhnya ditahan Allah. Sedangkan kita ditiupkan Allah. Laki saya selalu juga dibangunkan subuh, ruhnya ditahan Allah. Tapi jam 8 terjaga balik. Yumsikur ruh, digenggam Allah ruhnya. Orang yang hidup dikirimkan Allah balik, maka dia berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi ruh orang hidup nih berjumpa dengan ruh orang mati waktu sedang hidup. Cuma bedanya ruh awak masuk, tapi tidak bisa direquest. Sebelum lolok ingin jumpa si Anu, tidak bisa. Itu kuasa Allah SWT. Bersyukurlah kalau jumpa orang tua. Kalau hanya sekedar berjumpa, tengok keadaan. Ambo mimpi, ambo tengok amak ambo tuh di dalam rumah yang bagus, rumah cantik. Dan itu datang puluh jamaah bersuara sama ambo, Ustaz, saya mimpi jumpa mak Ustaz, rumahnya bagus sekali, cantik. Apalah arti nengok gaya awak di rumah elok? Oh, aku ketemu dalam hadis, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid,
banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya rumah di surga. Oh paham aku. Ambo niatkan untuk almarhumah, boleh langsung dibalaskan Allah, guys. Jadi ada maknanya semua. Jadi kalau mimpi orang tua, berarti roh kita jumpa. Apa maknanya? Tengok keadaannya. Kalau di dalam mimpi itu dalam keadaan susah, berarti awak kurang mendoakan. Tengok. Ambo mimpi bersuara sama mak ambo, diludahnya tapak tangan. Coba tengok kitab Ibnu Sirin, Takwil Mimpi. Akan mendapat satu keberuntungan. Orang tua meludahi tapak tangan dapat keberuntungan. Apalah keberuntungan? Pokoknya tidak nikah. Jadi kalian lajang-lajang, gadi-gadi, oma ayahnya lah mati, bersuara, udah, berarti dapat keberuntungan. Yang bahayanya, kalau kalianlah berbini. Jangan diciptakan duit. Bekonya pingsan. Apa sebab dilakukan sujud sahwi? Sujud sahwi kalau awak lupa membaca kunut subuh. Awak mazhab Syafi'i lupa membaca kunut subuh, maka sesudah tasyahud at-tahiyatul barakat, sebelum salam awak sujud sahwi. Sujudnya 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasum. Maha suci Allah yang tidak tidur, tidak lupa. Dan itu duduk antara 2 sujud. Dan itu sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasum. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Kalau tidak tahu hafal subhana man la yanamu wa la yasum, tetap baca tasbih biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sesudah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niatnya sesudah, kalau lu ingatnya sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ingat, maka sesudah salam itu sujud sahwi. Lupa rakaat zuhur 3 pompet. Nanti pegang 3 pompet. 3. Kalau dipegang pompet ternyata 3 berarti kurang. Tapi kalau dipegang 3 ditambah cek lain, lebihnya itu ditebus dengan sujud sahwi. Yang pegang 3. Maka nya sujud sahwi. Mengerjakan sebelum atau sesudah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, gue sebelum salam. Kalau ingatnya sesudah salam, gue sesudah salam. Bacaan sujud sahwi itu apa Pak Ustaz? Subhana man la yanamu wa la yasum. Kalau tak hafal Ustaz, Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la pun tak hafal Pak Ustaz, diam aja. Diam aja tapi pakai tumak ninah. Tumak ninah itu ada berhenti sejenak. Jangan pula sujud sahwi tuh. Itu namanya patuh ayat. Pak Ustadz, mohon doakan saya, sudah sakit selama 3 tahun belum sembuh. Bagaimana caranya agar saya bisa tidak cepat putus asa dan berikhtiar berdoa kepada Allah untuk penyakit saya? Ambo mau minum di botol atau minum di gelas, itu pilihan atau tidak pilihan? Pilihan kan? Ambo mau minum atau tidak minum, itu pilihan. Ambo ambil tisu atau tidak ambil tisu, itu pilihan kan? Ambo ingin minum langsung atau pakai paralon, itu pilihan kan? Tapi dalam hidup ini ada yang tidak pilihan. Sudah berusaha optimal, olahraga, 4 sehat 5 sempurna, tiba-tiba datang sakit. Apakah sakit itu pilihan? Tidak. Dalam perkara yang pilihan, maka itu sebab akibat. Tapi dalam perkara yang tidak pilihan, maka sikap kita menyikapinya cuma satu.
Tidak ada sikap lain kecuali sikap ridho. Apa namanya? Ridho menerima takdir Allah. Tetap ada usaha ikhtiar berobat. Berobat ke rumah sakit, sudah. Berobat kusuk pijat, sudah. Berobat akupunktur, sudah. Berobat ruqyah, sudah. Minum madu, sudah. Ke dukun, jangan. Apa lo ke dukun? Sedang dukun pun melapor juga ke polisi. Jalan nih, bodohnya dukun. Kalau memang dukun itu bisa menyantet, mestinya disantetnya juga kan? Ini pun melapor juga ke polisi. Polisi pun gini sedang poneng. Jadi kadang ibu juga jawab dengan dukun-dukun. Ada amal yang lebih hebat dari bangun masjid, lebih hebat dari jihad, lebih hebat dari haji. Bangun masjid keluar duit, jihad keluar darah, haji keluar darah, keluar keringat. Amal iqra lebih hebat dari haji, lebih hebat dari jihad, lebih hebat dari bangun masjid. Tidak keluar darah, tidak keluar keringat, tidak keluar uang. Apakah amalnya? Ridho. Ridho menerima ketetapan Allah. Maka amal yang paling tinggi adalah ridho, menerima takdir Allah. Innallaha khalaqal maqadir, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. Khamsin alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit. Jangan dengar cakap orang. Kalau kita susah, kawan kita 10, yang 8 ikut senang menengok kita susah, yang 2 pura-pura susah menengok kita susah. Dalam masa-masa sulit, hanya beberapa gelintir teman sejati. Tidak ada lain, perbanyak zikir mengingat Allah SWT. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itulah maka tadi habis sholat ambo zikirnya kuat-kuat supaya terbiasa dengan zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang, banyak berzikir. Serahkan pada Allah. La haula wala quwata, tapi tetap berusaha. Maka di akhir majlis awak sama berdoa. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa kau dikabulkan Allah. Jangan sampai tak berusaha. Orang tak berusaha itu namanya ahlul bid'ah. Nama kelompoknya Jabriyah. Sedangkan awak ahlus sunnah. Awak ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Kau tak berobat, serahkan kepada Allah. Tapi masih makan siang. Iya. Kamu tak serahkan aja sama Allah. Kau tak berobat, serahkan. Kalau ada orang untuk itu, jangan kasih makan. Pas siang nanti, mana nasi bungkus, serahkan kepada Allah. Itu maknanya awak masih ada ikhtiar. Putus nasi masih bisa hidup 3 bulan. Putus air masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau putus harapan, orang hanya bisa hidup 3 detik. Tik, 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 tik. Jangan pernah putus harapan. Jangan gantung harapan ke laki, nanti laki bisa berbini lagi. Jangan gantungkan harapan ke bini, karena bini bisa dilarikan pelakor. Tapi gantungkanlah harapan kepada la haula. Allah tak akan menyia-nyiakan. Jangan gantungkan harapan ke harta, harta akan binasa. Jangan gantungkan harapan ke kuasa, kuasa akan diambil KPK. Ini bisa dipotong untuk TikTok. Pak Ustaz, mohon doa untuk kesembuhan ibu saya yang sedang sakit asma, sesak napas. Nanti kita di akhir majelis berdoa untuk semua yang sakit-sakit. Boleh saya minta doa hari ini kelahiran anak yang ke-6, minta doakan supaya dia menjadi anak yang soleh. Insya Allah di akhir majelis kita doakan anak yang ke-6. Inni mukadzirun bikumul umam yaumal qiyamah.
Aku bangga menengok umatku nanti banyak pada hari kiamat. Yang 6 tambah 1 lagi. Biar genap 7. Yang anak. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surga. Yang anaknya laki-laki tambah terus sampai punya anak perempuan. Ampu anak nomor pertama Mizian, nomor 2 Sami, keduanya laki-laki. Peluang untuk dapat anak perempuan. Saya terlilit hutang riba, sudah berusaha dengan cara menjual rumah, sampai sekarang tak kunjung terjual. Nanti kita sama doa kepada Allah supaya dimudahkan Allah. Sulitkah bagi Allah membuat rumah itu laku? Tak sulit. Sulitkah bagi Allah mempertemukan jodoh? Tak sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah cuma ingin kita khusyuknya lebih waktu sujud. Allah ingin kita lebih banyak berzikir dan berdoa. Jadi kalau kita diuji Allah dengan sesuatu, bukan Allah tak adil, Allah sayang. Uji kau Abdul Somad dengan kesulitan, kesusahan, supaya sujud kau lebih lama. Ambo kalau sedang susah hati ambo, lama sujud. Lama nikmat sekali sujud. Rasul seolah doke, tapi kalau hatilah sonak, lupa. Jangan suuzon sama Allah. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang bisa menyembuhkan lewat doa? Bahkan bisa dengan jarak jauh. Orang tersebut mengetahui sakit orang lain hanya dengan doa, tanpa ada tatap muka antara kedua orang tersebut. Kalau dia hanya mendoakan saja, saya doakan, maka bisa jadi dia wali Allah atau ulama yang dikabulkan doa. Kalau hanya sekedar mendoakan. Tapi kalau hanya sabit, kamu kok kono santet tetangga sebelah, dapat dipastikan yang dukun. Kalau ini hidup pada zaman Umar bin Khattab, maka akan ditangkap oleh polisi zaman Umar. Zaman Umar itu kalau ada dukun, ditangkap, disuruh tobat 3 hari. Tangkap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu sore habis asar tanya, tobat? Yo, bebas. Tobat? Enggak. Mati. Pancung. Pernah Umar bin Khattab memancung 3 dukun satu hari. Orang Barat, orang Eropa, kenapa perdukunan itu bisa diminimalisir? Abad ke-15 ada namanya zaman Renaissance. Pada masa Renaissance, kebangkitan Eropa, dukun-dukun dirazia, ditangkap, dibakar gitu. Jadi kalau Indonesia mau selamat dari perdukunan, bisa ikut cara Umar bin Khattab, bisa ikut cara Renaissance Eropa, tangkap, bakar itu. Setuju? Setuju. Kalau udah setuju anggota dewan, selesai. Itulah kaji kita subuh. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang terlilit hutang dilepaskan dari riba, segala kesulitan dimudahkan urusan, yang belum berjumpa jodoh dijumpakan dengan orang baik-baik, yang belum punya anak dikasih anak soleh dan solihah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan maha Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyehatkan. Ismi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit. Syifaan ajilah, kesembuhan yang segera. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli 'ainin lamah. Kami mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Kau selamatkan saudara kami dari segala yang mengganggu baik zahir maupun batin, binatang berbisa dan ain, tatapan mata yang bangkit daripada hasad dan dengki, busuk hati. Selamatkan kami dari semua kejahatan makhlukmu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Kau pemilik kemuliaan, akrimna wa la tuhinna. Muliakan kami, jangan hinakan kami.
La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis Riyadhus Shalihin ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari jeratan hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Sembuhkan kami dari segala macam penyakit. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.